ketika kita menggunakan itu bertentangan dengan kemaslahatan orang ramai, maka harus dipandang itu bukan ibadah lagi. Saya kasih contoh. Jilbab besar itu bagus nggak? Bagus. Muslimah, masya Allah. Tapi ketika antum naik motor ada di belakang, karena jilbabnya antum nggak perhatikan dengan baik-baik sehingga itu menutupi lampu stand, gara-gara itu antum ditabrak dari belakang, maka sesungguhnya itu tidak lagi menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang membahayakan. Mencium hajar aswad sangat baik, dan hajar aswad yaminullah, tangan kanan Allah. Tapi ketika kita sudah kasih tahu itu menjadi mudarat buat kita, nggak boleh. Hukumnya berubah. Hukumnya jadi berubah. Apa hukumnya ngaji? Bagus. Tapi ketika antum teriak jam 1 malam, orang lagi sakit, bangun dan sebagainya, menjadi ya bagus. Ya, ini sudah ada ya. Mau? Karena juga gini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma harbati wa sallallahu alaihi Muhammad wasilatul fadil wa syaraf wa darajatul aliyah rafi'u asim maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhlifu mi'ad. Gimana kalau tumanina di duduk di pesawat? Tumanina Duduk di pesawat atau di kursi berdiri atau sujud seperti apa? yang penting setelah antum itu mengucapkan zikir perpindahan, takbir perpindahan, takbir intiqal, setelah itu diam saja. Jadi antum bayangin aja misalnya, Sami Allah ya, dari buku ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu sudah tumanina. Berdiam di antara dua gerakan, antara ruku dengan sujud, kan ada iktidal. Nah, iktidal itu harus ada diamnya. Harus ada diam. Saya tambahkan lagi. Kemudian
Tidak boleh memperlama dalam satu rukun melebihi dari sewajarnya. Contoh, ketika antum i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi as-samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Antum pengen lama-lama, capek, pengen diri dulu. Kata ulama, tidak boleh melebihi qadar surat Al-Fatihah. Sebagaimana antum baca Al-Fatihah, kalau lebih dari Al-Fatihah nanti dianggap batal sholatnya. Karena apa? I'tidal itu dianggap atau dikategorikan oleh ulama sebagai rukun qasir, salah satu rukun yang pendek. Berbeda dengan qiyam, baca Al-Fatihah atau baca satu mushaf Al-Quran, nggak ada masalah. Satu rakaat misalnya, baca 30 juz, boleh ya? Boleh. Tapi kalau i'tidal, saya mau zikir selama-lamanya Ustaz, mau baca zikir Allah sampai 1000 kali, nggak sah, nggak boleh. Tidak boleh melebihi Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah butuh berapa menit? 2 menit? 3 menit yang lama. Berarti tidak boleh lebih dari 3 menit i'tidal. Lagi kerja, capek, capek banget. Sami'allahu liman hamidah. Nyantai enak nih kayaknya nih. Jadi gitu kan. Lama banget imamnya lama banget, ternyata lagi berdiri pinggang misalnya. Tapi lama-lama tidak boleh melebihi kadar kita membaca surat Al-Fatihah. Ini kita baru sampai sujud ini. Nama satu rukun doang nih Pak, sudah malam ini kita. Satu lagi saya tambahkan. Mumpung saya ingat, jangan lupa. Sujud itu harus yang di depan lebih rendah daripada kepala kita, harus lebih rendah daripada bokong kita. Kondisi begini. Misalnya kita ada dalam kondisi sangat-sangat tempatnya terbatas, ya. Atau biasanya gini, anak-anak sungai yang tahu nih, sholat di atas kapal atau motor atau klotok motor air, ya. Ternyata bagian depan kita lebih tinggi di bagian belakang, sehingga posisi kepala kita kadang-kadang sejajar dengan mata kita. Enggak? Jadi kalau misalnya posisi kayak begini, atau dari sini, ketika sujud, kan kepala sama mata sama nih, nggak sah. Posisi sujud itu harus matanya tinggi. Kalau begitu, antum harus tinggikan lagi. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya udah gak ada tempat lain, sering tempat tersebut. Tapi bisa diakalkan gimana caranya supaya ini belakang lebih tinggi sedikit. Ya, jadi posisi sujud itu nggak boleh ini rata begini. Kepala Allah nggak boleh sana. Dan nggak boleh cuma nyentuh doang begini. Yang penting nyentuh, nggak boleh. Harus ada tekanan. Baru dianggap sujud. Ya. Jangan ada pertanyaan lain kan? Di luar sekitar saya dengar ada kalimat konsekuensi hukum suku sholat. Saya sebagai imam makmum hanya menggunakan bacaan imam Ustaz saya. Jadi Bapak tidak baca Fatihah maksudnya? Tidak harus baca Fatihah. Fatihah itu wajib kita baca. Kalau kita, walaupun kita makmum. Yang berbeda ulama itu adalah waktu membaca. Ada ulama yang mengatakan kapan kita baca Al-Fatihah sebagai makmum. Ada yang mengatakan ketika Al-Fatihah sudah selesai, imam baca surat lain, kita baca Fatihah. Tapi ada ulama juga yang mengatakan berbarengan. Imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Takutnya apa? Takutnya imam habis baca Fatihah nggak baca surat, langsung sujud, langsung ruku apa? Ya bisa tuh kayak gitu. Amin. Kita mau baca Al-Fatihah, itu udah ruku. Kan boleh kayak begitu. Makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan harusnya kecuali antum masbuk, maka tidak sempat lagi baca Al-Fatihah, langsung ruku itu gak ada masalah. Karena apa? Imamnya yang menanggung Al-Fatihah.
sehari semalam kita wajib baca Al-Fatihah 17 kali minimal. 17 kali. Ada lagi yang lain mungkin? Ahmad, ya siap. Ustaz mau tanya, sebetulnya kalau sekarang kan banyak sajadah yang modelnya empuk banget. Nah itu bagaimana hukumnya kalau misalnya sholat di atas itu? Karena ketika kita menekankan kepala kita itu kayak benar-benar empuk. Terus saya juga pernah lihat kayak kalau misalkan sholat Jumat kan padat, akhirnya sampai keluar masjid dan ada yang sholat di atas tangga. Itu bagaimana Ustaz? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau yang sujud meskipun seempuk apapun, yang kita bayangkan adalah seandainya di situ ada kapas, kapasnya berubah kan? Ya, bisa bayangin ya. Kapas itu berubah nggak di atas sujud kita? Kalau misalnya berubah turun sedikit itu sudah dianggap sujud. Itu aja bayangannya. Nah, itu yang saya sering lihat di TV atau di meme. Biasanya ada orang sujud di atas tangga. Nggak sah itu. Kalau masih ada tempat yang lain, di bawah aja nggak apa-apa, yang penting datar. Masalahnya itu memang pada waktu sujud. Sujud itu biasanya rata, mana kepala, mana tangan. Itu rasa. Dan kecuali memang nggak ada tempat lain, tapi rasanya kok yang mustahil ya kita ada pada kondisi yang nggak ada tempat kecuali itu. Pasti ada kok, ada solusi lain. Nah, mungkin orangnya nggak ngaji. Kalau ngaji di sini sekarang udah tahu, jangan sholat di atas anak tangga. Nanti sujudnya susah. Ya. Kemudian makruh sholat di samping tempat yang kotor. Punten saya di samping nggak sampah, nggak boleh, makruh. Atau di tempat penjagalan, nggak boleh, makruh. Makruh ya. Kecuali ada sekat. Seandainya ada sekat. Ada sekat nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya benar-benar berdampingan, takutnya di situ ada najis yang kita pun tidak tahu di mana najisnya. Ya. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Dengan memperbaiki rukun sholat, kita sama saja memposisikan kita untuk bisa lebih khusyuk. Saya punya keyakinan 100%. Kalau tidak bisa menggunakan atau melaksanakan, menunaikan rukun sesempurna mungkin, hampir mustahil dia bisa khusyuk. Kenapa? Karena hadisnya jelas, sallu kama wa'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi yang kita pelajari sampai sedetail ini, karena ulama itu secara detail membaca sejarah Rasulullah SAW sehingga merumuskan sholat kayak gini. Kenapa ada perkataan ulama misalnya nggak boleh sejajar? Karena melihat Rasulullah nggak pernah sejajar antara kepala dan matanya. Sujud benar sujud. Ya, takbir itu seperti Rasulullah. Nah kalau kita nggak bisa niru Rasulullah, ya ini ulama mau menjelaskan secara detail supaya kita punya panduan. Gimana ceritanya kita sholat nggak sama dengan Rasulullah? Udah lamanya pengen cepet, Rasulullah agak lama mulanya. Kita pengen cepet, udah pengen cepet, nggak bisa lagi rukunnya. Terus gimana bisa khusyuk? Gimana bisa sholatnya memperbaiki hidupnya kalau kita sendiri tidak bisa menyempurnakan rukun sholat itu sendiri? Jamaah yang Allah SWT, adanya keinginan kita untuk belajar sampai di sini, ini menandakan bahwasanya kita ingin dekat kepada Allah SWT. Percayalah ibu bapak hadirin semuanya, ikhtiar kita semacam ini adalah ikhtiar kita juga untuk memperbaiki hidup kita. Orang yang berniat betul memperbaiki sholatnya untuk menjadi lebih baik, pelan-pelan Allah akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini kita tidak hanya sekedar untuk belajar rukun, tapi percayalah kita juga sedang mengumpulkan puzzle-puzzle dalam hidup kita yang berserakan selama ini. Insya Allah dengan kita ikhtiar, konsentrasi penuh, kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bagaimana sholat kita supaya rukunnya sempurna, Allah juga dengan pelan-pelan sedang memperbaiki hidup kita.
majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala